Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester di mata kuliah Ilmu Komunikasi Islam. Namun sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Abdul Khalik, saya dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 3B. Baiklah, untuk kesempatan kali ini mungkin saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh dosen kita. Itu ada 7 pertanyaan gitu kan. Yang pertama, jawaban yang pertama itu kenapa sebuah pesan itu memiliki kekuatan, ya kan? Intinya seperti itu pertanyaan. Terus jawabannya, karena pesan mampu membangun kualitas hidup seseorang, ya kan, yang menjadikan dirinya dipersepsi memiliki kemampuan yang lebih. Jadi seperti itu jawaban yang pertama. Terus yang kedua, metode yang cocok bagi saya pribadi itu adalah metode interaksi, karena dari pandangan ini menyertakan suatu proses, ya kan, menyertakan suatu proses sebab akibat atau aksi reaksi, ya kan, atau aksi reaksi seseorang menyampaikan pesan baik verbal ataupun non verbal. Itu jawaban yang kedua. Terus sedangkan jawaban yang ketiga, dari 8 fungsi komunikasi itu mungkin saya akan hanya mengambil 3 dari 8 tersebut. Diantaranya adalah fungsi informasi. Apa sih fungsi informasi? Itu adalah untuk menggambarkan sesuatu keadaan yang sebenarnya. Itu. Terus yang kedua, dari ketiga itu yang kedua, fungsi memotivasi. Apa sih fungsi memotivasi? Itu sebagai penggerak perilaku seseorang, kan? Untuk penggerak, membangunkan, kan, seperti itu. Namanya juga memotivasi, memberikan dorongan kepada kita. Terus yang ketiga, fungsi meyakinkan. Apa sih fungsi meyakinkan? Itu adalah mengukuhkan diri kita terhadap orang lain ataupun mengukuhkan sikap seseorang, kan, seperti itu. Itu jawaban yang ketiga, 8 fungsi, dan saya ambil hanya 3 fungsi itu: fungsi informasi, fungsi memotivasi, dan fungsi meyakinkan. Terus yang keempat, berkomunikasi dengan Tuhan, ya kan. Caranya kita berkomunikasi dengan Tuhan adalah kita berdoa, ya kan. Namun berdoa mencurahkan hati kita, ya kan, hati kita yang mempunyai arti lebih dari sekedar mengulangi kata-kata yang sama. Jadi itulah berkomunikasi dengan Tuhan dengan kita melalui berdoa, seperti itu. Terus yang kelima, prinsip dasar komunikasi. Jadi kalau berbicara masalah prinsip, mungkin saya akan mengambil 3 prinsip, karena di situ dianjurkan jelaskan 3 prinsip. Jadi saya mengambil dari 3 prinsip itu. Yang pertama, kaulan syadida. Jadi yang disebut dengan kaulan syadida ini adalah perkataan yang baik, perkataan yang benar, jujur, ya kan, tidak sombong, tidak munafik. Bahkan ini juga dijelaskan dari Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina la taraku min khalfihim dzarriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Di situ yang dijelaskan. Itu prinsip yang pertama, kaulan syadida, kan. Terus yang kedua, kaulan baligho, kan, mengutarakan kata yang efektif, yang benar, itu pun yang tepat sasaran. Juga ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa juga, tapi ayatnya yang berbeda. Ini ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'aridu anhum wa'idhum wa kullahum anfusihim qaulan baligho. Itulah yang juga dijelaskan dalam Al-Qur'an dari yang disebut adalah qaulan baligho, kan, mengutarakan kata-kata yang benar, yang efektif, juga tepat sasaran. Itu adalah prinsipnya. Terus yang ketiga, qaulan ma'rufa, itu adalah berkata yang baik. Jadi dari 3 prinsip yang saya ambil ini adalah yang pertama qaulan sadida, yang kedua qaulan baligho, dan yang ketiga qaulan ma'rufah, kan, berkataan yang baik, ma'ruf, benar, baik, kan, seperti itu. Terus yang keenam, risalah, ya kan, rahasia Nabi suksesnya dalam berkomunikasi itu. Jadi saya hanya mengambil 3 juga dari sini. Yang pertama,
karena adanya kefasihan dari kecerdasan dari kecerdasan dari berargumen. Jadi selalu menang dalam berargumen, itulah alat komunikasi Rasulullah. Fasih, ya kan, selalu benar. Nah, itu fasih, cerdas juga dalam berkomunikasi, dalam menghadapi musuh-musuhnya, makanya beliau sukses. Terus yang kedua, karena bayan, ya kan, atau ajaran yang beliau sampaikan mengandung kebenaran yang mutlak. Jadi tidak ada kata-kata yang seakan-akan, tidak ada kata-kata yang bohong. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah itu adalah suatu kebenaran yang mutlak. Jadi situlah kesuksesannya Rasulullah dalam berkomunikasi. Terus yang ketiga, semua kata-kata Rasulullah itu berasal dari hatinya. Itu kan dari hati yang bersih. Tidak ada pendustaan, tidak ada kebohongan. Apa yang dikatakan dari Rasulullah itu memang dari hatinya, seperti itu. Terus yang ketujuh, komunikasi Islam. Etika komunikasi Islam. Jadi kalau berbicara masalah etika berarti kita berbicara masalah adab, ya kan, akhlak gitu. Bagaimana akhlak kita yang kita dapat pahami, berbicara sesuai dengan, jadi etika komunikasi Islam itu adalah berbicara sesuai dengan nilai moral, ya kan, dengan menilai benar atau salahnya, ya kan, perilaku seseorang yang mengandung unsur Islami. Jadi sesuatu yang mengandung Islami. Komunik etika tidak selalu menyalahkan itu benar dan tidak selalu membenarkan itu salah, kan, seperti itu. Jadi itulah pertanyaan, itulah jawaban dari 7 pertanyaan, itulah 7 jawaban dari 7 pertanyaan yang Bapak sampaikan. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.